السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Pasal ketiga dari kitab Irsyadul Bariyah adalah at-tahdid az-zamani li-isti'mal al-lafzati salaf. Batasan zaman tentang penggunaan kalimat salaf. Ini kapan dimulai penggunaan kalimat salaf? Berkata penulis hafizahullah taala bahwasanya kalimat salaf telah diucapkan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famin dzalika ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Di antaranya apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaznya lafaz Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalamnya diriwayatkan oleh Aisyah anna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu anha qalat, bahwa Fatimah anak Rasulullah mengatakan, innahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsani, bahwasanya Nabi pernah menyampaikan kepadaku, kata Fatimah. Nabi menyatakan, inna Jibril kana yu'ariduhu bil Qur'an kull 'amin marratan, bahwa Jibril biasa setiap tahun mengulangi Al-Quran sekali, yakni murajaah Al-Quran sekali setiap tahun. Wa annahu 'aradahu fil 'ami marratain, dan bahwasanya Jibril membacakan kepadaku pada tahun ini 2 kali Al-Quran. Wala urani illa qad hadara ajali, dan aku tidak melihat ini melainkan tanda-tanda dekatnya ajalku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa innaki, kepada Fatimah, wa innaki awwala ahli luhuqan bi, dan engkau wahai Fatimah adalah orang pertama dari keluargaku yang akan bertemu denganku nanti. Wa ni'mas salaf ana laki, dan sebaik-baik salafmu adalah aku. Sebaik-baik salaf untukmu adalah aku, kata Rasulullah SAW. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Di dalam hadis ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
kalimat salaf, dan ini menunjukkan bahwa istilah ini bukan istilah baru, bukan istilah bid'ah, bukan istilah yang diada-adakan oleh seseorang yang katanya pendiri ajaran salaf. Karena pendiri ajaran salafnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menyatakan ana kepada Fatimah, innaki awwala ahli luhuqan bi wa ni'mat salaf ana laki. Sebaik-baik salaf bagimu adalah aku, kata Rasulullah SAW. Dan tentunya kita perlu mendengarkan para ulama apa makna salaf yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah hadis ini, qala as-salaf al-mutaqaddim wa ma'nahu ana mutaqaddimun qaddamaka faturdina alayya. Kata Imam Nawawi, maknanya salaf adalah yang mendahului atau pendahulu. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah ana mutaqaddimun qaddamaka faturdina alayya. Aku, wahai Fatimah, adalah sebaik-baik orang yang mendahuluimu, dan engkau akan bergabung bersamaku. Engkau akan bergabung bersamaku di dalam telaga Haud. Ini khonifidin a'azakumullah, kalimat salaf yang kata Imam Nawawi maknanya adalah pendahulu. Maka ni'mat salaf adalah sebaik-baik pendahulumu. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Anas bin Malik adalah seorang sahabat, dan beliau termasuk sahabat yang terakhir meninggal radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga paling banyak bertemu dengan para tabi'in. Dia mengatakan, juga mengucapkan istilah salaf. Lau anna rajulan adraka salaf al-awwal thumma bu'itha al-yawm ma'arafa min al-islam syai'an. Kata Anas bin Malik, kalau saja ada seseorang dari kalangan salaf yang dibangkitkan hari ini, niscaya dia tidak melihat dan tidak bisa mengenali lagi keislaman kalian. Kemudian meletakkan jarinya di pipinya, kemudian mengatakan, illa hadhihi shalah, kecuali salat ini. Karena beliau baru selesai salat. Ini istilah dari seorang sahabat radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah mengucapkan istilah salaf, dan sahabat pun mengucapkan istilah salaf dengan makna yang sama, para pendahulu. Yaitu Anas bin Malik menyatakan tentang sahabat yang lebih dulu wafat, para sahabat yang sudah meninggal lebih dulu, yang dikatakan dengan salaf. Qala, kata Anas bin Malik, kalau ada seseorang dari kalangan salaf yang dulu dibangkitkan sekarang melihat kalian, berarti melihat perbedaan tabi'in dengan sahabat, itu sudah sangat jauh. Dan dikatakan oleh Anas, niscaya orang tersebut tidak akan mengenali keislaman kecuali salat ini. Ikhwan fillah a'azakumullah. Di samping ini sebagai dalil bahwa kata salaf diucapkan oleh para sahabat, juga sebagai dalil tentang khairul qurun, sebaik-baik zaman, sebaik-baik generasi adalah generasi salaf, generasi para sahabat. Thumma qala, kemudian beliau berkata, ama wallahi ala dhalik laman 'asha fi hadhihi an-nukr wa lam yudrik dhalika as-salaf as-salih fara'a mubtadi'an yad'u ila bid'atihi wa ra'a sahib ad-dunya yad'u ila dunyahu fa'asamahu Allah 'an dhalik wa ja'ala qalbahu yahinnu ila dhalika as-salaf. Kata Anas selanjutnya, demi Allah, ketahuilah, kalau ada seseorang yang hidup di zaman nuker ini, zaman kemunkaran, karena Anas menyaksikan munculnya aliran-aliran sesat Khawarij, aliran sesat Syiah Rafidhah, dan menyaksikan saat itu sudah muncul pula Qadariyah. Bayangkan, seorang sahabat yang pernah hidup bersama Nabi, sehingga tahu betul bagaimana keislaman di zaman beliau, tiba-tiba menyaksikan umat yang mengaku muslimin kayak gini.
dalam keadaan ini Syiah, ini Rafidhah, ini Khawarij, yang ini lagi mengingkari takdir dan tidak percaya dengan al-qadha wal qadar, rukun Islam telah runtuh. Maka kata Anas bin Malik, ama wallahi ala dzalik, ketahuilah demi Allah, barang siapa yang hidup di zaman kemunkaran seperti ini, kemudian dia melihat bagaimana salaf, memperhatikan bagaimana salaf, maka dia akan menyaksikan ternyata zaman ini ada seorang mubtadi'an yad'u ila bid'atih, ada orang yang mubtadi' ahli bid'ah mengajak kepada kebid'ahannya, dan melihat sahibud dunya yad'u ila dunyahu, dan ada seorang yang ahli dunya yang urusannya dunia, bagaimana memperbanyak dunia sampai dia makan tanah di kuburan. Ahli dunya yad'u ila dunyahu, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian memperbanyak harta. Ketika menyaksikan umat seperti ini, ahli bid'ah mengajak kepada kebid'ahan, ahli dunia mengajak pada dunia, maka tentunya kalau dia diselamatkan oleh Allah di zaman yang seperti itu, niscaya pasti, kata Anas, pasti hatinya akan rindu kepada salaf. Pasti yahinnu ila dzalika salafus salih, pasti akan rindu, ingin kembali kepada salaf, ingin kembali kepada zaman para sahabat, zaman mereka ridwanullah alaihim ajma'in. Yas'al an sabilihim, pasti akan mencari-cari dan bertanya mana jalan mereka. Wa yaqtatu atharahum, dan kemudian menelusurinya, menelusuri jejaknya, diikuti jejak salaf. Wa yattabi' sabilahum liyu'awwidhu ajran 'aziman. Wa kadzalika fakunu insyaallah, maka kalian, kata beliau, jadilah seperti itu insyaallah. Yani jadilah orang yang rindu kepada salaf, ingin seperti mereka, ingin berjalan di jalan mereka, ingin mendapatkan keutamaan seperti keutamaan mereka. Ini jelas di samping nasihat yang penting buat kita seluruhnya, juga merupakan dalil yang berikutnya bahwa istilah salaf sudah dikenal di kalangan para sahabat dan dikenal di kalangan para tabi'in. Kenapa saya katakan dikenal oleh para tabi'in? Karena Anas bin Malik berbicara kepada para tabi'in, berbicara kepada generasi kedua. Kalau kalian dilihat oleh mereka kaum salaf, tentunya yang diajak bicara sudah kenal istilah salaf. Diriwayatkan pula dalam riwayat lain dari Maimun ibn Mihran, dari ayahnya, berarti dari Mihran, dia berkata dengan kalimat yang hampir sama dengan ucapan Anas bin Malik, "Lau anna rajulan unshira fikum min as-salaf ma arafa Islam ma arafa ghair hadhihi al-qiblah." Kata Maimun ibn Mihran dari ayahnya, kalau saja ada seseorang dari kalangan salaf yang dibangkitkan hari ini, maka dia tidak mengenal lagi keislaman kalian kecuali kiblatnya. Salatnya pun sudah mulai rusak. Tidak melihat lagi kecuali kiblatnya masih sama, yaitu kiblatnya ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Ibnu Hajar menyatakan bahwa Mihran, bapaknya Maimun Al-Jazri Al-Baghawi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, merupakan sahabat. Berarti ini bukti kedua bahwa ada sahabat yang menyebutkan istilah salaf dan dikenal istilah salaf di kalangan mereka. Tadi Anas bin Malik, sekarang Mihran Al-Jazri Al-Baghawi. Wa qala Rashid bin Sa'ad, atau Imam Bukhari juga menuliskan dalam babnya di dalam kitab beliau As-Sahih, qala bab ar-rukub 'ala ad-dabbah as-sa'bah wal fuhulah min al-khayl. Ada bab khusus dalam kitab Bukhari, bab mengendarai kendaraan kuda atau unta
dan disukainya kuda-kuda jantan untuk tunggangan. Kemudian diriwayatkan di dalamnya riwayat-riwayat dari salaf, dari sahabat. Berkata Rashid ibn Sa'ad, "Kana salaf yastahibbun al-fuhulah li'annaha ajra wa adthar." Dalam riwayat tadi disebutkan oleh Rashid ibn Sa'ad dengan istilah salaf pula, kana salaf, bahwasanya dulu salaf menyukai untuk menunggangi kuda-kuda jantan karena lebih cepat berlari dan lebih kuat. Ini khoniflin a'azakumullah juga disebutnya dengan salaf. Bahkan sekarang ada tambahan faedah. Bukan hanya menyebutkan istilah salaf, tapi di sini mengajak untuk kembali kepada salaf. Bahwasanya salaf dulu suka untuk memilih kuda-kuda yang jantan, maka ikutilah mereka. Begitu. Itu maknanya. yakni mereka berdalil dengan apa yang dijalani oleh salaf, berdalil dengan apa yang telah dipahami atau telah dipraktekkan oleh salaf. Kana salaf yastahibbun al-fuhulah, bahwasanya salaf menyukai kuda-kuda jantan. Ibnu Hajar menyatakan tentang siapa Rashid ibn Sa'ad. Kata Ibnu Hajar, Rashid ibn Sa'ad al-Maqra atau al-Muqra bisa dibaca dengan fathah di mim, boleh pula dibaca dengan dhammah di mim, Maqra atau Muqra. Rashid ibn Sa'ad al-Muqra menyatakan atau dikatakan dengan sukunul qaf, dengan disukunkan qafnya, adalah seorang tabi'in yang sempat bertemu dengan banyak atau sebagian besar sahabat. Seorang Syami, seorang dari Syam, yang meninggal pada tahun 13 ba'dal mi'ah, yang meninggal pada tahun 113 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Berarti sekarang sudah beralih. Ternyata istilah salaf digunakan pula oleh tabi'in. Di antaranya Rashid ibn Sa'ad menyatakan kana salaf, bahwa salaf dulu yang dimaksud sahabat dulu menyukai kuda-kuda jantan. Qala, ucapan kana salaf min as-sahabah faman ba'dahum, yang dimaksud oleh Rashid ibn Sa'ad dengan salaf tentunya adalah sahabat, karena beliau yang berbicara adalah seorang tabi'i. Berarti yang dimaksud salaf adalah pendahulunya, yang lebih dulu beriman, yang lebih dulu masuk Islam, yang lebih dulu mengikuti Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa bawwaba aidan, dan juga Bukhari menuliskan babnya juga dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-At'imah, kitab tentang makanan. Babnya bab ma kana salaf yaddakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'am. Di sini babnya bab bagaimana salaf, yaitu bagaimana salaf mereka tidak menimbun makanan di rumah-rumah mereka dan tidak menimbun makanan di dalam safar mereka. Ini disebutkan dengan kalimat, dengan judul kana salaf. Jangan tanya bagaimana isinya, itu baru judulnya. Tentunya isinya menceritakan bagaimana salaf dengan riwayat satu persatu. Karena kitab Bukhari adalah kitab hadis, maka semua yang ada di dalamnya adalah hadis dan riwayat. Maka ketika judul babnya adalah bagaimana salaf, maka tentunya isinya adalah bagaimana salaf dalam masalah makanan, apakah mereka menimbun atau tidak. Wa qala aidan, dan juga para ulama menyatakan dengan istilah-istilah salaf, dan terlalu banyak untuk dikumpulkan ucapan para ulama yang menyebutkan kata salaf. Seperti Imam Abu Amr Al-Auza'i. Kata Abu Amr Al-Auza'i, yani Imam Al-Auza'i, "Tasbir nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafa al-qaum." Sabarkanlah dirimu di atas sunnah, yani tetaplah istiqamah di atas sunnah. Waqif haitsu waqafa al-qaum, dan berhentilah di mana kaum tersebut berhenti. Siapa yang dimaksud kaum tersebut akan dipaham dengan ucapan selanjutnya. Selanjutnya dia mengatakan,
Wa qul bima qalu, dan ucapkanlah seperti mereka mengucapkan. Wa kaffa amma kaffu, dan tahanlah apa yang mereka menahan diri mereka. Wasluk sabila salafika salih, dan ikutilah jalan salafmu yang saleh. Fa innahu yasauka mawasi'uhum, karena sesungguhnya luas untukmu apa yang luas untuk mereka, bisa untukmu apa yang mereka bisa. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Jangan mengatakan tidak mungkin. Masa kita akan, jangan mengatakan tidak mungkin. Apa yang bisa mereka lakukan, kalian lakukan, kerjakan. Ini dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, dan ini lebih jelas dari yang sebelumnya, mengisyaratkan untuk mengikuti salaf bukan hanya dalam amalan, amalnya dan tidak beramalnya ngikut salaf. Subhanallah. Jadi bukan hanya beramalnya, tapi menahan diri untuk tidak beramal juga harus ngikut salaf. Berbicaranya atau tidak berbicara, itu pun ngikut salaf, yaitu dengan kalimat qif haitsu waqafal qaum, berhentilah di mana kaum itu berhenti. Wa qul bima qalu, dan ucapkanlah apa yang mereka ucapkan, dan tahanlah apa yang mereka tidak ucapkan. Jangan kamu berani-berani mengucapkan. Ketika kita mengucapkan satu pendapat, kita akan tanya, man salafuka fi hadza? Siapa pendahulumu dalam masalah ini? Yang berpendapat dengan pendapat seperti ini sebelum kamu siapa? Oh, ada ulama. Yang sebelum ulama itu siapa? Kalau ada salafnya, oh dari sahabat sudah dikenal. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, bahkan para sahabat sudah banyak yang menyebutkan seperti itu, pendapat seperti ini. Maka kita akan katakan, sami'na wa ata'na, kita terima pendapat itu. Tapi kalau pendapat itu tidak dikenal sama sekali oleh salaf, tidak dikenal oleh para sahabat, kita akan bertanya-tanya, lah kamu berpendapat dengan pendapat baru ini dari mana kalau salaf saja tidak tahu? Salaf saja tidak menyatakan demikian. Dari mana? Apakah kamu dapat agama Islam bukan dari mereka? Apakah kamu mendapatkan agama Islam ini bukan dari para sahabat? Dari mana kamu dapat? Dari London? Dari Oxford? Dari mana? Dari orang-orang barat? Oh enggak, ini kan pendapat orang Yunani. Oh, jadi kamu mengambil agama dari Yunani dan dikatakan ini perjuangan Islam. Padahal ngambilnya dari Yunani, dari Demokritos. La haula wa la quwata illa billah. Jelas ini namanya bid'ah. Sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang tidak pernah dikenal oleh salaf, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Imam Al-Auza'i mewasiatkan, menasihatkan kepada seluruh kaum muslimin, wasluk sabila salafika salih, jalanilah jalan pendahulumu yang lurus, yang saleh. Jalan mereka mengikuti jalan Rasul. Kita di belakang para sahabat, di belakang para tabi'in, di belakang para tabi'in tabi'in, di belakang para ulama, di belakang sekali. Terus mau cari jalan sendiri. Wallahi mutakabbir, sombong, sok tahu. Tapi menurut saya pikir saya sudah menganalisa keluar satu pendapat yang tidak pernah dikenal oleh sahabat, tidak oleh tabi'in, tidak oleh tabi'in tabi'in, tidak oleh para ulama ahlu sunnah yang mengikutinya. Terus dari mana kamu mendapatkan ajaran tersebut? Dari mana kamu mendapatkan ilmu tersebut? Padahal ilmu Islam sumbernya hanya dua, Quran dan Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah tidak datang langsung dari langit kepada kamu, enggak. Tapi melalui silsilah, melalui perjalanan, melalui riwayat dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, dan terus sampai kepada kita ghadsan tariya, sampai kepada kita dalam keadaan masih segar karena jujurnya para perawi tadi, karena terpercayanya para perawi tadi, karena solehnya para perawi tadi, maka datangnya kepada kita masih utuh. Adapun yang berani-berani mendustakan hadis, dhaif riwayatnya karena kadzab. Adapun dari golongan sesat, maka tolak hadisnya, dhaif riwayatnya. Tapi rawi-rawi yang thiqah terpercaya, yang saleh,
yang mukmin dan dikenal bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana mazhabnya, maka diterima ketika dikenal saleh, jujur, terpercaya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, din ini, agama ini bukan bikinan fulan wa alan, bukan karangan Nur Khalis Majid, bukan pula karangannya orang-orang lain. Ini bukan karangan, bukan pikiran. Oh, ini tokoh pemikir Islam. Islam itu ngikut apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tokoh pemikir Islam. Ya. Kalau mau berpikir, berpikirlah masalah-masalah dunia kalian. Ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, silahkan. Ya. Tapi ini masalah sholat dipikirkan. Kayaknya lebih bagus kalau rokaatnya dikurangi. Saya pikir sepertinya kalau rokaatnya demikian, kalau bacanya demikian, kalau ditambahi seperti ini, atau kalau zikirnya sebelum azan ditambahi dengan begini-begini. Berpikir, ngelamun. Islam gak butuh pemikiranmu. Islam sudah sempurna, nggak perlu ditambah dengan pikiranmu atau pikirannya pula. Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna. Masa Islam nggak boleh berpikir? Boleh. Urusan dunia kalian. Berpikir di dalam perkara yang dibolehkan oleh Quran dan Sunnah. Tapi berpikir untuk menambahi agama dengan ajaran baru, berpikir untuk menguranginya dengan pengurangan-pengurangan, berpikir untuk merubah hukum waris, nggak perlu, wahai Munawir, nggak perlu. Ya. Reaktualisasi, kita akan bikin pembaharuan terhadap hukum waris. La haula wala quwata illa billah. Ngelamun kamu sepanjang malam, ya, apakah di kamar mandi ataupun di kamarmu, ya, tetap hasilnya tidak dipakai oleh umat Islam. Umat Islam tetap akan menanyakan mana dalilnya. Umat Islam tetap akan mengatakan mana ayatnya, mana hadisnya, mana contohnya dari kalangan salaf. Wasluk sabila salafika salih. Jalanilah jalan pendahulumu yang lebih dulu beramal dan dalam keadaan tersaksikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu generasi terbaik para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sehingga Quran dan Sunnah tadi diterapkan dengan tepat. Wa qala aydan, dan Imam Abu Amr al-Auza'i juga mengatakan, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qaul." Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Ajurri dalam syariahnya, dalam kitab syariah, bahwa Abu Amr juga menyatakan, alaika, atasmu untuk berpegang dengan asar-asar salaf. Asar-asar salaf maknanya adalah jejak-jejak salaf. Wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia menolak kamu. Wa iyyaka wa ara' ar-rijal, dan hati-hati dari pendapat-pendapat manusia, dari ra'yu manusia, hasil pikir-pikir manusia ini tadi. Hati-hati. Wa in zakhrafu laka bil qaul, walaupun mereka merangkai kata-katanya dengan indah, zukhrufal qauli ghurura, dengan rangkaian kata-kata indah tapi menipu. Kelihatannya manis kalimatnya, kelihatannya sejuk didengar, ternyata itu adalah menipu. Maka Imam Al-Auza'i menyatakan, hati-hati. Kalau kamu melihat manusia mengumumkan pendapat-pendapatnya, ra'yu-ra'yunya, hati-hati. Ini menurut saya pikir, saya rasa, hati-hati. Itu bukan dalil. Loh, ini kan masuk akal. Coba kamu pikir, pakai otakmu. Ya, itu bukan dalil. Yang namanya dalil dan hujjah yang tidak pernah akan salah adalah Quran. Dan kemudian hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian jejak salaf dalam menerapkan Quran dan Sunnah. Maka Imam Al-Auza'i berpesan, alaika bi athari salaf, bi athari man salaf, wa in rafadaka an-nas,
atas kalian untuk berpegang dengan jejak salaf walaupun manusia menolakmu. Perhatikan kalimat ini. Walaupun manusia menolak. Artinya bukan ukuran. Manusia menerima dakwahmu atau menolak, itu bukan ukuran. Kalau diterima, wah berarti dakwahnya bagus. Kalau tidak menerima, berarti dakwahnya jelek, harus diganti. Bukan itu ukurannya. Ukurannya tetap kepada dalil. Dan ukurannya tetap kepada jalan yang telah dijalani oleh salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Itu ukurannya. Maka tetaplah di jalan itu, walaupun ternyata kebetulan Allah takdirkan manusia menolaknya. Semua yang tidak mau menerima. Tidak bisa. Masa kita harus mengikut orang-orang kuno? Masa kita harus mengikut orang-orang zaman dulu? Zaman sekarang lain. Harus kita sesuaikan tafsir Al-Quran dengan tafsir masa kini. Harus kita sesuaikan hadis dengan pemahaman-pemahaman masa kini, sehingga bisa diterapkan di zaman kita ini, katanya. Jadi bagaimana? Ya walaupun menurut para sahabat A, kami tetap mengatakan B. Walaupun kata para sahabat itu adalah C, kami tetap mengatakan D. Na'udzubillah min dzalik. Ini ikhwan fillah azakumullah, penolakan. Dan kalaupun manusia menolakmu, kamu terkucilkan, sedikit terpencil, diboikot, maka tetaplah kamu di atas jalan salaf. Tetaplah kamu di atas jalan mereka. Jangan seperti orang dagang kue, yang kalau tidak laku dirubah kuenya. Wah, nggak laku, berarti kita harus tambah kismis sedikit. Dijajakan kembali, ditolak lagi oleh masyarakat, ganti lagi. Rupanya masyarakat nggak suka kismis, ganti coklat. Terus diganti coklat, diganti keju, diganti ini, diganti kacang sampai laku. Sekarang dakwah kita berhasil. Dakwah bukan begitu. Dakwah itu tidak memenuhi selera konsumen. Dakwah itu memenuhi perintah Allah. Dakwah itu memenuhi apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima, walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Tidak diterima, kita menyatakan pula dengan alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Allah tetap maha terpuji. Tidak kita goyah dengan jalan kita. Tidak kita meninggalkan ayat-ayat Allah. Tidak kita meninggalkan hadis-hadis Rasul. Sebagian ahlul bid'ah menyatakan, kalau mereka masyarakat tidak bisa terima masalah ini, masalah ini kamu buang saja, kamu kurangi. Akhirnya memenuhi selera konsumen dikurangi. Ternyata masyarakat protes lagi, kurangi lagi. Ternyata mereka protes lagi, kurangi lagi, sampai pada ujungnya pengikutnya jutaan. Masya Allah. Tetapi tidak ada ajaran tauhid, isinya kesyirikan. Tidak ada ajaran sunnah, isinya kebid'ahan. Maka Imam Al-Auza'i berpesan untuk jangan lepaskan jalan salaf walaupun manusia menolak. Berkata Abu Asim An-Nabi, sami'tu Sufyan Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri, wa qad hadara majlisahu syabun min ahli al-'ilm. Dan di majlisnya ada seorang pemuda hadir, yang termasuk pemuda yang punya ilmu. Wa huwa yatara'as wa yatakallam wa yatakabbar bil 'ilm. Tapi pemuda tadi yang punya ilmu tadi, yatara'as, merasa paling tinggi, yatakallam wa yatakabbar, berbicara dengan sombong, menyombongkan ilmunya, bahkan alaman huwa akbar minhu, bahkan sombongnya kepada orang yang lebih alim daripadanya dan lebih tua umurnya. Maka Sufyan Ats-Tsauri melihat pemuda tadi, marah dan mengatakan kepadanya, lam yakunis salaf hakadha, kana ahadun la yad'i al-imamah wa la yajlis fi as-sadr hatta yatlubu hadha al-'ilm 30 sana. Dulu salaf tidak seperti kamu. Mereka tidak berani menyatakan diri sebagai imam. Mereka tidak merasa dirinya sebagai imam ulama.
Dulu salaf tidak seperti kamu. Mereka tidak berani menyatakan sebagai alim ulama kecuali setelah mempelajari ilmu 30 tahun. Wa anta tatakabbar ala man huwa asanna min. Sedangkan kamu sombong terhadap orang yang lebih tua dari kamu, lebih besar dari kamu. Wa ataza ilaih, dan menyakiti mereka. Wallahi, kata beliau, wala araka tadnu min majlisi. Qum anni, bangunlah dariku. Diusir oleh Imam Ats-Tsauri. Diusir dan dikatakan wala tadnu wala araka tadnu min majlisi. Dan aku tidak mau melihat lagi kamu mendekati majlisku ini. Kenapa pemuda tadi diusir? Qum anni. Dan kenapa pemuda tadi dikatakan tidak boleh mendekati majelisnya? Karena tidak mengikuti akhlak salaf. Karena tidak berakhlak dengan akhlak salaf. Maka ikhwan fillah azakumullah, yang namanya mengikuti jejak-jejak salaf tentunya dalam semua aspek kehidupan. Apakah dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah, apakah dalam masalah muamalah atau dalam masalah akhlak, ikuti salaf. Bukan kita kemudian pilih-pilih dari semua aliran-aliran. Kita ambil akidahnya dari salaf, tapi kita ambil akhlaknya dari sufi. Hah? Apakah akhlak sufi lebih bagus dari para sahabat? Apakah akhlaknya mutasawwifin yang egois? Apakah lebih bagus dari akhlak salaf? Apa egoisnya? Mereka lebih mementingkan diri sendiri dan kemudian mengucilkan diri di rumahnya, dan kemudian mereka menyatakan yang penting hati. Apakah itu lebih baik daripada salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Kita ambil semangat jihadnya, kita ambil jihadnya dan perjuangannya dari tanzimul jihad, dari kelompok-kelompok jihad khawarij. Haula adalah orang-orang yang berbasa-basi. Itu sesungguhnya bukan inti ucapan yang dia maksud, tapi yang dimaksudnya adalah bagaimana bisa basa-basi dan mengucapkan sesuatu yang akan disenangi oleh semua kelompok, begitu. Jadi kamu pun sungguhnya bagus, kamu pun tidak jelek, kamu tidak salah, kami bersama kalian seluruhnya. Aku berdiri di atas semua golongan. Jatuh dia. Kalau berdiri di atas semua tiang, jatuh mesti, nggak bisa berdiri dia. Ikhwan fillah azakumullah, itu adalah kalimat politis, hanya sekedar agar dia diterima oleh semua pihak. Padahal para ulama telah menasehatkan dengan satu nasihat, bahwa ridwan nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia itu adalah tujuan yang tidak pernah akan tercapai. Sedangkan mereka tujuannya ridwan nas, supaya diridhoi oleh sufi, mengatakan kita ambil dari sufi. Supaya diridhoi oleh kelompok khawarij, kita ambil jihadnya dari mereka. Supaya diridhoi oleh ikhwanul muslimin, kita ambil tanzimnya, organisasi kerapiannya dari mereka. Oh, ridwan nas. Niscaya kamu jadi orang yang paling jelek di kalangan mereka dan dimusuhi oleh seluruhnya. Karena dianggap oleh semua pihak kamu munafik. Artinya jadi paling rendah. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia itu adalah tujuan yang tidak pernah akan tercapai. Subhanakallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.